Perkenalkan, nama saya Lailis Karadianti, nomor absen 4, kelas 10 AK3 dari kelompok 2. Saya di sini sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Levina Cindy Aurela, absen 5 dari 10 AK3 kelompok 2. Di sini saya berperan sebagai narasumber. Di sini saya akan mewawancarai rekan saya tentang perundungan. Yang pertama, apa pengertian perundungan yang Anda ketahui? Menurut saya, perundungan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara sengaja kepada orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan menindasnya. Menurut Anda, ada berapa jenis peran dalam peristiwa perundungan? Jelaskan satu persatu dengan bahasanya sendiri. Menurut saya ada 4, yaitu yang pertama adalah pelaku, yaitu orang yang melakukan perundungan, dan yang kedua korban adalah orang yang mengalami perundungan, dan yang ketiga adalah saksi, orang yang menyaksikan perundungan tapi hanya diam saja dan tidak mau ikut campur, dan yang keempat yaitu adalah pembela, adalah orang yang berani membela korban dan bertindak untuk mencegah perundungan itu dapat berhenti dan tidak terjadi lagi. Bagaimana seharusnya lingkungan merespon perundungan? Terangkan secara jelas dan dengan contoh yang konkret. Seharusnya lingkungan merespon perundungan dengan tindakan yang tegas, preventif, dan suportif. Misalnya di lingkungan sekolah itu ada peran BK agar siswa bisa konsultasi dan mengadakan sosialisasi anti perundungan. Jika kamu berposisi sebagai korban, bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan agar perundungan itu berhenti? Yang pertama yaitu saya akan tetap tenang dan berusaha agar tidak membalas kepada pelaku perundungan. Yang kedua, mencari bantuan kepada sekitar. 3, melaporkan kepada pihak berwenang. Jika kamu mengalami perundungan yang mengarah pada pelecehan seksual, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Simpan bukti dan saksi jika ada. Yang kedua, mencari bantuan kepada medis dan juga melaporkannya kepada pihak berwenang. Bagaimana jika perundungan itu berpotensi mencelakai fisik dan mengancam jiwa? Sebagai korban, apa yang akan dilakukan? Dan jika posisimu sebagai saksi, apa yang akan dilakukan? Jika saya sebagai korban, hal pertama yang akan saya lakukan yaitu memprioritaskan keselamatan diri saya, mencari bantuan dan melaporkan perundungan tersebut kepada pihak berwenang. Dan serta jika saya sebagai saksi, saya akan membantu korban tersebut dengan cara mendokumentasikan bukti-bukti tersebut, juga melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Peran perundungan apa yang pernah kamu lihat dan alami? Ceritakan kejadian itu dengan menyebut lokasi, waktu, dan kronologinya. Peran saya pada waktu itu yaitu adalah sebagai korban bullying. Saat itu ada di kelas sekitar pukul 2. Kronologinya yaitu saya memiliki 3 teman. Dia secara sengaja menyembunyikan HP saya, padahal HP saya itu akan saya pakai. Tetapi teman-teman yang lain juga hanya diam saja dan tidak mau membantu saya. Jika kamu sebagai pelaku perundungan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kekeliruan perundungan yang sudah dilakukan di masa lalu? Pertama yang akan saya lakukan yaitu 1, meminta maaf dengan tulus pada korban, alasannya agar hati tidak terbebani dan tidak terus merasa bersalah kepada korban. Yang kedua, mengikuti program rehabilitasi, alasannya yaitu untuk mencegah kejadian di masa lalu itu terulang dan membangun hubungan yang sehat agar saya tidak berani lagi untuk melakukan perundungan tersebut. Jika Anda sebagai korban, bagaimana cara mengatasi efek buruk perundungan pada diri Anda agar kesehatan fisik dan jiwa tetap terjaga? 1, yaitu pergi ke psikolog. Alasannya yaitu untuk menangani trauma dan mendapat dukungan secara emosional. Yang kedua, meningkatkan self-care sebagai bentuk untuk meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental. Menurut pendapat Anda, adakah potensi perundungan dalam interaksi orang tua dan anak, guru dan siswa, antar teman dan kakak adik? Ya, pastinya ada dalam setiap interaksi tersebut.
perundungan tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat, harapan, dan juga cara pandang. Bentuk-bentuk perundungan tersebut dapat berupa kekerasan baik secara fisik, verbal, maupun mental. Apakah yang mempengaruhi potensi itu bertumbuh dan berkembang? Jelaskan satu persatu dan berikan contohnya. Pertama yaitu adanya lingkungan yang tidak mendukung, yang kedua kurangnya pendidikan dan empati, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan yang terakhir yaitu pengaruh media sosial. Contohnya yaitu misal ada seorang laki-laki yang tinggal di lingkungan yang kurang sehat, seperti lingkungannya itu tetangganya banyak suka yang mengonsumsi minuman keras, jadi dia juga terbawa arus sehingga dia juga suka minum minuman keras. Baik, terima kasih sudah saya wawancarai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.